Selamat datang di Universitas Muslim Indonesia. Akreditasi unggul A, pertama dan satu-satunya di luar Pulau Jawa. Peringkat ke-64 dari 4.674 PTN dan PTS menurut Kemenristek-Dikti 3 tahun terakhir. Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar sebagai lembaga pendidikan dan dakwah yang memiliki peran besar dalam menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah, berkompetensi handal yang mampu bersaing di pasar global. UMI terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas. Kini UMI masuk dalam 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia, satu-satunya PTS terbaik di luar Pulau Jawa berdasarkan penilaian Kemenristek-Dikti 3 tahun terakhir. Perguruan tinggi Islam tertua dan terkemuka di kawasan timur Indonesia ini didirikan pada tanggal 23 Juni 1954 atas prakarsa para tokoh ulama, para raja, dan pemerintah di daerah ini. Dengan visi mewujudkan Universitas Muslim Indonesia sebagai lembaga pendidikan dan dakwah termasyhur berkelas dunia, dengan melahirkan manusia berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah serta berdaya saing tinggi. Dalam mewujudkan visi misinya, UMI didukung 1.166 sumber daya manusia, di antaranya 348 tenaga kependidikan atau karyawan, dan 818 tenaga pendidik termasuk 51 guru besar tetap. Mereka merupakan dosen yang profesional di bidangnya, lulusan perguruan tinggi ternama dari dalam dan luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah, kelas A1 Agribisnis angkatan 2020 dengan NIM 083 2020 0025. Saya berada di Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Endrekang. Saya akan melakukan praktek lapang di Sipangan dan pertanian, yaitu tujuan dari praktek ini yaitu mengetahui pola konsumsi pangan rumah tangga petani, mengetahui stabilitas ketersediaan pangan rumah tangga petani, mengetahui akses rumah tangga petani dalam memperoleh pangan. Manfaat dari kegunaan praktek lapang ini yaitu membandingkan antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kondisi yang ada di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama dengan seorang petani yang bersedia menjadi visioner pada praktek lapang identifikasi pola konsumsi pangan lembaga petani. Kali ini saya akan mewawancarai seorang petani muda, yaitu nama ibu Arifah, RT RT 1 RW 2, dusun Dusun Kalibokan. Kalau umur ibu berapa 30 tahun. pendidikan ibu, SMA nama kepala keluarga, Muhammad Arfan, umur kepala keluarga, 47, pendidikan kepala keluarga ibu, SMA pekerjaan pokok, petani, pekerjaan sampingan, pedagang, pendapatan rumah tangga 2 juta. per bulan, Ya, nama anggota keluarga, Arsad, laki-laki 47, SMA. Arifah, perempuan, 30 tahun. pendidikan Arifah, SMA, anak ibu, Irwan, laki-laki, 14 tahun, SMP. anak kedua, Azhar, Azhar, laki-laki, 10 tahun, SD. anak terakhir, Al-Ghazali,
Laki-laki 4 tahun, PAUD. Pertanyaan kedua yaitu deskripsi pola konsumsi pangan anggota keluarga. Jenis makanan pangan ibu ketika di pagi hari, Nasi jumlahnya, 1 liter. apa lauk-lauknya, Telur. Sayur. apa, sayur apa, Sayur bening. jumlah telur yang dikonsumsi ketika di pagi hari, 5. dan jenis pangan di siang hari, Nasi. Capcay. Sayur. ya, jenis sayurannya seperti apa, Sayur kangkung. jumlah nasi yang digunakan, 1 liter. capcaynya, 1 piring. ketika di sore hari, Nasi. Tempe. Dan sayur bening. jenis sayurannya, Sayur bening. iya sayuran apa, Sayur kelor. 1 liter juga, Iya. tempe, 1. ketika di malam hari, Nasi. Ikan goreng. Dan sayur kol. 1 liter ketika malam hari, Iya. ikannya berapa jumlahnya, 7. sayur kol, 1. 1 biji. Pertanyaan ketiga yaitu stabilitas ketersediaan pangan. Apakah anak-anak anggota keluarga Anda mempunyai kebiasaan makan pagi atau sarapan? Iya. Jika ya, jenis makanan apa yang lebih dari 4 kali dikonsumsi dalam seminggu? Telur. Berapa kali makan pokok dalam sehari? 3 kali. Apa dalam setiap makan anak-anak keluarga merasa cukup dengan makanan yang disiapkan di rumah? Iya. Jika tidak, anak-anak anggota keluarga Anda diutamakan makan dengan puas pada jadwal. Siang hari. Apakah Anda sering makan secara bersama-sama dengan semua anggota keluarga di rumah? Iya. Apakah anak-anak Anda mempunyai kebiasaan jajan? Iya. Jenis jajanannya yang seperti apa? Nasi kuning. Somai. Pertanyaan keempat yaitu akses memperoleh pangan. Apakah rumah tangga memiliki lahan sendiri? Iya. Luasnya? 4 hektar. Jika rumah tangga memiliki lahan sendiri, jenis komoditi apa yang diusahakan? Padi. Jagung. Dan singkong. Jika rumah tangga tidak memiliki lahan sendiri, dari mana mendapatkan bahan pangan? Membeli. Apakah rumah tangga memiliki cadangan pangan agar ketersediaan pangan rumah tangga dapat berlangsung? Pulang. Ya. Jika tidak, upaya apa yang dilakukan sehingga rumah tangga tetap dapat memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga? Menanam. Menanam tanaman. Jika anggota rumah tangga ingin mendapatkan bahan pangan,
di mana membeli, di pasar atau di kios? Kadang di pasar, kadang di kios. Apakah ibu sering melakukan variasi, diversifikasi menu sehari-hari, rekal 4 hari yang lalu, atau merubah-rubah jenis pangan yang sering dikonsumsi? Ya, Jika ya, sebutkan variasinya apa saja yang ibu konsumsi. tahu, tempe, telur, ikan. Apakah ada kebiasaan di lingkungan masyarakat atau lingkungan keluarga ibu saling memberi atau bertukar bahan pangan? Ya, Jika ya, apakah bahan pangan tersebut sudah diolah dalam berbentuk makanan yang siap untuk dikonsumsi? belum. Sebutkan jenis pangan yang sering ibu pertukarkan. Seperti apa? Ikan Misalnya, dan sayuran. ya itulah hasil wawancara dari seorang kuesioner. Padanya kami ucapkan terima kasih. Akan memaparkan hasil wawancara saya, yaitu tempat studi kasus yaitu Desa Tanggan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Rekang. Dengan nama respondennya itu Ibu Aripa, alamat RT 1 RW 2, Dusun Kalbokan. Nama mahasiswa yaitu Hamsa. Hari dan tanggal wawancara hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021. Identitas responden yaitu dengan umur yaitu 30 tahun, pendidikan SMA, nama kepala keluarga Bapak Arsyad, umur kepala keluarga 47 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan pokok yaitu petani dan pekerjaan sampingan pedagang, pendapatan rumah tangga senilai 2 juta rupiah per bulan. Identitas anggota keluarga Arsyad, jenis kelamin laki-laki 47 tahun, pendidikan SMA. Aripa, perempuan 30 tahun, pendidikan SMA. Dan anak-anak itu Irwan, laki-laki 14 tahun, pendidikan SMA, SMP, keterangan anak kandung. Asar, laki-laki 10 tahun, pendidikan SD, keterangan anak kandung. Al-Ghazali, laki-laki, umur 4 tahun, pendidikan PAUD, keterangan anak kandung. Deskripsi pola konsumsi pangan anggota keluarga. Makanan di waktu pagi hari yaitu nasi dengan jumlah 1 liter, telur 5 butir, dan sayur-sayuran bening. Di siang hari, nasi dengan jumlah yang sama, capcay 1 piring, dan sayur kangkung sebanyak 1 mangkok. Di sore hari, nasi setengah liter dan tempe 1 buah dan sayur kelor. Di malam hari, nasi, ikan goreng, dan sayur kol sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ketiga yaitu stabilitas ketersediaan pangan. Anggota keluarga Aripa mempunyai kebiasaan sarapan. Jenis makanan yang dikonsumsi sebanyak 4 kali yaitu telur. Jumlah berapa kali makan makanan pokok dalam sehari yaitu 3 kali. Anggota Ibu Aripa merasa cukup dengan makanan yang disiapkan di rumah. Keluarga Ibu Aripa mengutamakan makan di waktu siang karena disitulah waktu tenaga tersebut sangat terkuras sehingga diutamakan waktu siang. Ibu Aripa sering makan secara bersama-sama dengan anggota keluarga di rumah. Jenis-jenis makanan jajan yaitu nasi kuning, somai, dan bakso. Akses memperoleh pangan. Ibu Aripa mempunyai lahan sendiri
dengan luas yaitu 4 hektar. Dan jenis komoditi yang diusahakan seperti padi, jagung, dan ubi kayu. Bahan pangan didapatkan dengan cara membeli dan menanam. Apakah rumah tangga memiliki cadangan pangan? Ibu Arifah mempunyai ketersediaan pangan cadangan dengan cara menanam dan memanfaatkan hasil pertanian. Anggota keluarga Ibu Arifah mendapatkan bahan pangan dengan membeli di pasar. Dan Ibu Arifah memverifikasi menu sehari-hari 4 hari sehari dengan variasinya yaitu tahu, tempe, telur, dan ikan. Keluarga Ibu Arifah memberi dan bertukar bahan pangan dengan tetangga. Makanan itu yaitu belum siap dikonsumsi seperti ikan dan sayur. Saya hamsa mengakapkan tara makasi telemanon video saya jangan lupa like and comment.